Tahukah kamu bahwa apa yang saya gunakan tadi adalah bahasa isyarat yang biasanya digunakan oleh teman-teman tuli untuk berkomunikasi? Dan tahukah kamu bahwa salah satu penyebab ketunawicaraan adalah masalah pada pendengaran? Jadi, rata-rata teman tuli adalah juga mengalami masalah tunawicara. Tapi, tidak semua tunawicara adalah teman tuli. Mari kita cari tahu melalui presentasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkolis Hakim dari kelas F5 Psikologi Disabilitas. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu jenis penyandang disabilitas, yaitu tunawicara. Tunawicara adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan atau hambatan dalam kemampuan berbicara secara normal yang disebabkan oleh faktor fisik, saraf, atau psikologis. Tunawicara ini menghambat seseorang untuk berkomunikasi secara verbal maupun lisan, sehingga ada beberapa alat bantu yang harus digunakan oleh teman penyandang tunawicara. Berdasarkan penyebabnya, tunawicara diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kelainan bicara atau speech disorder. Speech disorder ini diakibatkan oleh gangguan pada sistem organ yang mengatur seseorang untuk berbicara, contohnya rahang, bibir, pita suara, lidah, atau organ-organ lainnya yang memproduksi suara yang dikeluarkan oleh seseorang. Nah, individu dengan tunawicara biasanya mengalami gangguan pada sistem organ yang membantu untuk berbicara, sehingga produksi suaranya tidak lancar atau ada hambatan. Nah, yang kedua adalah kelainan bahasa atau language disorder. Ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami bahasa sebagai media interaksi. Biasanya ini diakibatkan oleh gangguan pada sistem otak yang mengatur kemampuan komunikasi, bahasa, dan linguistik seseorang. Nah, yang ketiga adalah variasi komunikasi. Ini dapat meliputi faktor psikologi, sosial, budaya yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi. Jadi ada perbedaan antara individu A dan individu B dalam berinteraksi, tapi ini tidak murni disebut sebagai tunawicara. Nah, variasi komunikasi ini juga bisa diakibatkan oleh perbedaan alat bantu yang digunakan oleh penyandang disabilitas tunawicara. Misalnya penggunaan augmentative communication system atau perbedaan dialek. Nah, perbedaan augmentative communication system ini biasanya memunculkan interpretasi yang berbeda. Akan kita bahas augmentative communication system setelah ini. Nah, berdasarkan penyebabnya, tunawicara tadi diklasifikasikan menjadi 3 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu kelainan bicara atau speech disorder, yang umumnya diakibatkan oleh gangguan pada organ yang mengatur individu untuk berbicara atau memproduksi suara. Nah, kelainan ini masih dibedakan menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama ada dislalia, yaitu adalah gangguan artikulasi, di mana ini adalah kesulitan mengucapkan satu atau beberapa bunyi huruf tertentu. Ini tidak disebabkan oleh gangguan yang berat, jadi masih ada pada taraf yang ringan, dan umumnya terjadi pada anak-anak. Tapi ini masih bisa untuk ditanggulangi atau diminimalisir gangguannya menggunakan terapi atau latihan untuk memperbaiki artikulasi, karena permasalahannya adalah di artikulasi atau penyebutan yang kurang jelas. Misalnya contohnya adalah penyebutan roti, tapi disebut menjadi yoti. Nah, ini juga biasanya itu disebut sebagai pelat atau yaitu tadi gangguan artikulasi. Nah, kemudian ada jenis yang kedua yaitu dysarthria atau gangguan otot bicara. Nah, gangguan otot bicara ini mempengaruhi pengucapan kata yang tidak jelas karena otot lidah, bibir, atau rahang lemah. Nah, ini bisa mengakibatkan suara yang dihasilkan oleh individu tersebut monoton atau kurang jelas atau tidak stabil. Irama dan kecepatan juga tidak normal. Kemudian ekspresi yang ditunjukkan dengan isi dari yang diucapkan itu juga tidak relevan karena mimik wajah itu cenderung kaku. Umumnya ini disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf seperti disertai dengan cerebral palsy atau cedera otak begitu. Jadi untuk dysarthria ini biasanya terjadi kepada teman-teman penyandang cerebral palsy juga. Kemudian yang ketiga ada stuttering atau gagap. Terjadi pengulangan bunyi aku, perpanjangan bunyi atau aku, atau terhentinya aliran bicara. Jadi ada huruf vokal yang memulai kata itu diulang berkali-kali oleh pengidap atau penyandang disabilitas tunawicara yang termasuk ke dalam jenis stuttering ini, begitu. Kemudian bertambah parah saat gugup, terkejut, atau berbicara di depan banyak orang. Irama bicara juga tidak teratur, sering disertai gerakan tambahan seperti memejamkan mata atau mengetukkan jari. Kemudian jenis yang kedua tadi adalah kelainan bahasa atau language disorder. Dalam istilah medis, ini biasanya dikenal sebagai afasia atau gangguan yang terjadi pada bagian otak yang mengatur kemampuan seseorang untuk berbahasa. Jadi, ini bisa menyebabkan seseorang kehilangan atau mengalami kendala dalam menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Bukan karena gangguan pada organ bicara, tidak seperti speech disorder tadi, melainkan pada area otak yang mengatur kemampuan bahasa. Nah, berdasarkan
Bagian area otak yang mengatur bahasa ini dibedakan menjadi tiga, yaitu ada Broca, Wernicke, dan global. Broca sendiri ini dikenal sebagai non-fluent aphasia yang disebabkan oleh kerusakan pada bagian otak area Broca, yaitu bagian depan otak kiri. Kemudian kesulitan berbicara lancar ini ditandai dengan kalimatnya pendek dan terputus-putus. Kemudian biasanya memahami ucapan orang lain dengan baik, tapi sulit mengekspresikan jawaban. Jadi penyandang tuna wicara jenis Broca ini kadang bisa memahami apa yang diucapkan, diutarakan oleh lawan bicaranya, tapi untuk mengekspresikannya itu masih mengalami kendala. Kemudian contohnya ini adalah seseorang ingin mengatakan saya ingin minum air, tapi yang dikatakan hanya minum air. Hal yang ada di depannya tidak dikatakan, begitu. Kemudian ada Wernicke, yaitu fluent aphasia, disebabkan oleh kerusakan pada area Wernicke, yaitu bagian belakang otak kiri. Ini ditandai dengan berbicara lancar, tetapi tanpa makna. Kalimatnya panjang, dan sering berisi kata yang salah atau tidak sesuai konteks. Jadi apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud, begitu. Kemudian sulit memahami ucapan orang lain, bahkan tidak sadar bahwa ucapannya tidak dimengerti. Jadi, consciousness dari penyandang disabilitas tunawicara jenis Wernicke ini ada pada taraf yang lebih tinggi daripada jenis Broca tadi. Contohnya, jika ditanya apa kabar, ia bisa menjawab dengan tidak relevan. Misalnya, ya kursi berjalan ke sungai besok pagi. Jadi apa yang kita komunikasikan dengan apa yang dijawab oleh individu tersebut kadang itu tidak relevan, begitu. Kemudian untuk global sendiri ini adalah gabungan dari kerusakan baik di Broca maupun Wernicke. Jadi bentuk aphasia yang paling berat, penderita hampir tidak bisa berbicara dan tidak memahami bahasa lisan maupun tulisan. Komunikasi biasanya hanya dengan gerak tubuh atau ekspresi wajah. Umumnya ini muncul segera setelah seseorang itu dinyatakan mengalami stroke berat. Jadi pada pengidap stroke itu biasanya ditemui juga adanya hambatan atau kesulitan bicara, gitu. Kemudian menurut jenis yang ketiga, yaitu adalah variasi komunikasi, dibedakan menjadi 3 bagian juga, yaitu yang pertama ada mutisme. Mutisme ini adalah kendala atau hambatan yang dialami individu dengan tidak berbicara sama sekali, padahal kadang diidentifikasi bahwa individu tersebut sebenarnya mampu untuk bicara, tapi tidak adanya dorongan atau dukungan dari orang sekitar untuk memantik dia berbicara. Nah, biasanya ini disebabkan oleh faktor psikologi seperti kecemasan atau rasa takut yang ekstrim terhadap lingkungan sosial. Nah, anak ini bisa bicara di rumah, tapi terkadang di lingkungan-lingkungan tertentu dia tidak bisa berbicara. Ini disebut juga sebagai mutisme yang selektif, yaitu pada lingkungan tertentu saja dia bisa berbicara. Kemudian respons komunikasi nonverbalnya tetap ada, meskipun dia tidak berbicara secara verbal, kadang anggukan atau memejamkan mata atau respon komunikasi nonverbal lainnya itu masih ditunjukkan, begitu. Kemudian jenis yang kedua adalah AAC, yaitu Augmentative Communication System. Ini adalah alat bantu untuk berkomunikasi yang digunakan oleh penyandang tunawicara. Biasanya ini menyebabkan variasi komunikasi yang berbeda. Misalnya, seseorang menginterpretasikan gerakan seperti ini adalah makan, tapi individu lainnya menginterpretasikan yang lainnya, sehingga hal ini bisa menjadi kendala dalam berkomunikasi baik oleh teman tunawicara dengan individu lainnya. Kemudian adanya perbedaan dialek. Perbedaan dialek ini seperti yang disebutkan tadi, bahwa ini sebenarnya tidak bisa didiagnosa sebagai tunawicara secara murni, karena perbedaan dialek ini disebabkan oleh budaya, dan untuk memahami budaya tersebut sebenarnya ada potensi tergantung masing-masing individu. Kemudian ini sebenarnya menyebabkan kendala komunikasi antar satu sama lain pada unsur pemahaman saja. Hanya saja, misal kedua individu tersebut bisa menyelaraskan proses komunikasinya, masih dapat diwajarkan dan tidak termasuk ke dalam tunawicara yang murni. Kemudian berikut adalah prevalensinya, yaitu di usia prasekolah 2 dari 5 anak mengalami gangguan bicara, sementara di usia SD dan SMP 1 dari 10 anak. Kemudian untuk gangguan bahasa, prevalensinya adalah di usia prasekolah 3% dan di usia SD dan SMP 1%. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk mengetahui atau mengidentifikasi individu itu mengalami tunawicara untuk sebagai preventif atau cara menanggulanginya agar tidak memperparah. Nah, ini bisa diidentifikasi melalui milestone perkembangan seseorang yang terbagi menjadi 3 aspek, yaitu ada perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, dan perkembangan sosio-emosi. Pada aspek perkembangan bahasa sendiri, individu yang teridentifikasi tunawicara itu biasanya mengalami keterlambatan dalam pengucapan kata pertama pada usia 2 tahun. Jadi ketika seseorang sudah beranjak ke usia 2 tahun tapi masih belum bisa mengucapkan kata pertama atau bahkan melengkapi satu kalimat secara penuh, itu boleh jadi mengalami tendensi untuk mengidap ketunawicaraan. Kemudian yang kedua, ada sulit membentuk kalimat lengkap meskipun memahami arti kata. Kemudian yang ketiga, perbendaharaan katanya masih sangat terbatas. Jadi kosakata yang dikuasai oleh individu itu masih sangat terbatas di usianya.
Selanjutnya pengucapan tidak jelas atau salah ucap, misalnya mengganti bunyi huruf tertentu. Ini juga salah satu jenisnya yang tadi sudah dijelaskan adalah artikulasi, kesalahan dalam artikulasi, gangguan dalam artikulasi. Kemudian yang kelima, ritme dan intonasi bicara tidak normal, terlalu cepat kah, atau terlalu lambat, atau bahkan datar, sehingga terkadang maknanya sulit ditangkap oleh lawan bicara. Nah, aspek berikutnya adalah perkembangan kognitif. Umumnya anak yang lahir prematur itu bertendensi mengalami ketunawicaraan. Tapi ini juga bisa diperiksa secara medis terlebih dahulu untuk mengidentifikasinya. Kemudian kemampuan berpikir sebenarnya normal, tetapi sulit mengekspresikan ide lewat bahasa. Jadi, teman-teman dengan penyandang tunawicara ini sebenarnya masih ada dalam taraf yang normal untuk memahami perkataan orang lain. Hanya saja terdapat hambatan untuk mengkomunikasikannya. Selanjutnya, kesulitan mengikuti instruksi yang kompleks karena keterbatasan pemahaman bahasa. Nah, karena tunawicara ini diidentifikasi kosakatanya masih kurang, perbendaharaan katanya masih kurang, dan dunia vokalnya itu juga kurang karena biasanya penyandang tunawicara ini juga disertai dengan ketulian, disabilitas tuli. Jadi, untuk perbendaharaan katanya itu masih kurang, tapi tidak semua teman tunawicara adalah tuli. Nah, selanjutnya dapat menunjukkan frustasi saat tidak bisa mengutarakan keinginannya. Tapi hal ini bisa dimitigasi atau ditanggulangi dengan penggunaan augmentative communication system tadi untuk membantu penyandang tunawicara berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dari sisi perkembangan sosial emosi, ini bisa individu tunawicara itu menunjukkan perilaku menarik diri atau pasif dalam interaksi sosial, jarang nimbrung atau jarang masuk ke dalam perbincangan. Gitu. Kemudian kurang mampu menjalin komunikasi dua arah dengan teman sebaya, mudah merasa malu, marah atau frustasi ketika tidak dipahami, cenderung lebih nyaman berkomunikasi dengan gesto, ekspresi wajah atau gambar. Ini juga salah satu bentuk augmentative communication system tadi yang bisa membantu penyandang tunawicara untuk berkomunikasi. Nah, di balik hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang tunawicara tadi, masih banyak alternatif lain yang bisa digunakan oleh penyandang tunawicara untuk dapat berkomunikasi, baik dengan sesama maupun dengan yang bukan penyandang disabilitas. Hal ini bisa kita tekankan melalui mindset bahwasanya it's not a disable but disable. Ini bukan sebuah kekurangan, tapi malah menjadi sebuah kemampuan untuk tetap empower atau berdaya, begitu. Nah, cara komunikasi yang bisa dilakukan oleh penyandang tunawicara dengan yang lainnya adalah melalui augmentative communication system. Ini adalah alat bantu seseorang untuk dapat berkomunikasi. Biasanya ini bisa ditulis tangan, melalui bahasa verbal, maupun melalui visual. Jadi, penyandang tunawicara disediakan beberapa gambar visual yang memperhatikan atau memperlihatkan kegiatan atau objek yang diinginkan. Jadi, individu dengan tunawicara nanti bisa langsung menunjuk apa sih yang mereka maksud untuk dibicarakan dengan orang lain. Nah, kemudian ada bahasa isyarat. Bahasa isyarat di sini adalah bahasa yang digunakan oleh teman-teman tuli pada umumnya, tapi teman tunawicara juga terkadang bisa menggunakan bahasa ini, sangat bisa untuk menggunakan bahasa ini untuk berkomunikasi, membantu pola komunikasi, karena dengan bahasa isyarat ini mereka bisa mengisyaratkan apa yang mereka maksud melalui gerakan komunikasi nonverbal. Bahasa isyarat sendiri di sini dibedakan menjadi CB dan juga Bisindo. Bisindo itu adalah bahasa isyarat Indonesia yang diciptakan oleh komunitas tuli, sementara CB ini adalah bahasa baku dari bahasa isyarat. Biasanya komunitas tuli itu lebih cenderung menggunakan Bisindo karena itu adalah bahasa identik atau bahasa khas yang diciptakan oleh komunitasnya masing-masing gitu. Kemudian bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas tunawicara ini? Perhatikan beberapa etika interaksi ini untuk menjalin komunikasi yang baik dengan penyandang tunawicara. Yang pertama adalah beri waktu mereka untuk menyampaikan. Bagaimana cara kita bisa berkomunikasi adalah bukan hanya menyampaikan, tapi juga mendengarkan. Sebagai individu yang menjalin komunikasi dengan teman tunawicara adalah caranya memberikan jeda terlebih dahulu agar mereka bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan tanpa merasa ada pressure atau tekanan dari lingkungan sekitar. Kemudian gunakan bahasa jelas dan sederhana yang mampu dipahami. Jangan gunakan bahasa yang terlalu tinggi karena agar pembicaraan masih setara. Kemudian perhatikan komunikasi nonverbal sebagai bantuan untuk menjabarkan apa yang kita maksud. Nah, itu tadi adalah sekilas penjelasan saya terkait tunawicara. Semoga kita dapat memahami dunia teman disabilitas, khususnya pada penyandang tunawicara pada materi kali ini. Terima kasih.